Tanya aku sih FUT sih. VSG masih terlalu banyak bolongnya dibandingkan gameplay FUT. Apa? Bolongnya apa? Bolongnya tuh dari dia cara endgame, finishing, how to defense. Jadi menurut gua ini. Dan gua tadi barusan dibohongin gua sama viewers, katanya nggak ada suara. Pas gua nyalain suaranya ada. Jangan kalian tipu-tipu. Jangan kalian bohong. Ada sih Tapi suaranya. ya mohon maaf Oji. Saya mewakili penonton lagi terlalu dekat. Munduran. Jangan maju mulu, maju ntar blunder takutnya ya. Bukan tiduran, munduran. Iya, munduran bukan tiduran, rebahan jatuhnya ya. Salah lagi memang ya. Tapi KB kelihatannya gimana Be untuk VSG nih Be yang belum dapetin kemenangan sama sekali? Ya berat ya buat VSG-nya ya, karena berarti lawan mereka cuma sisa di Alpha 7 untuk di grup A. Dan kalau mereka kalah juga lawan Alpha 7, berarti mereka satu-satunya tim yang tidak akan lolos ke babak selanjutnya. Dan ya otomatis akan berada di urutan yang paling akhir, alias hanya mendapatkan sekitar 10.000 US dollar untuk dibawa pulang. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu nih untuk line up dari kedua tim yang akan bertanding. Ngelihat dari match mereka yang udah mulai juga, sebenarnya mereka jadi tim yang lumayan bisa diandalkan, tapi nggak tahu kenapa banyak banget misplay yang harus mereka terima nih. Lihat dari tim lawannya juga kuat banget lagi nih, FUT Esports ya. Jangan lupa di FUT ada salah satu orang Indonesia juga, yaitu TZ yang bakal menjadi coachnya. Ini dia untuk line up-nya. Ada Kazue, Saiki, RX, dan juga Bloodfed. Nah ini yang paling penting nih. Tadi yang dapetin Savage ya, Saiki. Gimana nih? Ya. Tapi untuk lawannya jangan lupa dari VSG belum dapetin kemenangan sama sekali, tapi mental mereka, confidence mereka perlu diacungi jempol juga. Dengan 5 line up yang tidak berganti, pastinya mereka membawa harapan. Apalagi dari salah satu player mereka itu Boro yang udah multi region, sudah melewati banyak sekali tantangan di region yang berbeda. Dan mereka juga bawa salah satu transfer yang cukup kuat, yaitu JM, atau sering kita kenal dengan Lord JM. Ini dia untuk line up-nya. Bisa kalian lihat ya. Ada Dixon, ya tadi ada JM juga, ada Mark Z, ada Boro. Sebenarnya dari line up mereka kuat, cuman gue setuju sih sama yang Oji bilang tadi. Eksekusi mereka nih ternyata yang kurang matang, iya kan Ji? Betul. Jadi bisa kita bilang mereka harus bermain dengan tenang, santai, tidak boleh terlalu geragas. Dan kalau bisa mereka meng-finish atau eksekusi game itu lebih baik. Ya. Kalau KB ngeliatnya gimana Be? Jelas sama, ya. Ini mungkin kalau ngomongin sama udah pasti bakal kemungkinan besar sama ya. Apalagi dengan adanya mungkin gap ya, yang emang terbukti jelas. Kayak mungkin kendala komus juga kayaknya udah terlihat banget. Kayak cara mereka buat ngambil decision, cara mereka buat nge-backup, cara mereka buat defense itu mungkin kalau kita bandingkan dengan grup B, ya salah satu contohnya mungkin yang ada kayak tim Falcons atau bahkan mungkin tadi yang sempat main The Hounds, itu kayaknya di grup B jauh lebih bagus lah intinya untuk bisa mengeksekusi gamenya. Jadi mungkin diperbaiki dulu untuk cara menjalankan gamenya biar VSG ini minimal dapat 1 poin. I see. Ya harus riset secepat-cepatnya loh, match mereka udah nggak banyak nih. Tapi ya ngelihat dari matchnya juga, ini match terakhir by the way teman-teman. Nextnya ada di besok berarti. So langsung saja tanpa berlama-lama kita akan melihat nih drafting phase dari match kita yang terakhir, FUT versus VSG. Akankah ada perbedaan atau malah sama? Kalau ngelihat dari bandnya, Coach TZ dia udah ngeband Eve, sementara Coach Jeff juga dari VSG ini ngebandnya Chusin. Mid laner nih di target. Oh udah pasti ya, mid laner yang kita tahu juga bahwa kayaknya emang akan play around Saiki atau bahkan Dixon. Tadi juga sempat kita singgung bahwa Dixon bermain dengan Eve, bermain dengan positioning. Jadi mungkin ya nggak akan jauh-jauh lah ya dari gameplay yang tadi udah sempat kita lihat di beberapa pertandingan sebelumnya. Cuma mungkin untuk Chusin ini emang priority yang bisa dibilang super priority lah kan levelnya. Karena boleh dibilang tadi Savage yang didapatkan juga dari Saiki ini gara-gara Chusin. Oke sih. Tapi jangan lagi. Kalau ngelihat band terhadap Akai, gue suka sih. Ini Akai udah memang harus kayak ditutup sih. Bermasalah di wildcard ini. Dari kemarin Baxia,
Habis Baxia geser ke Akai. Terus tiba-tiba Atlas first pick. Menurut gua ini bisa menjadi celah sih untuk mereka ke depannya nih, atau next match di Best Pari. Ya udah saatnya stop dulu ya tank jungle ini ya. Iya diganti. Tapi ya kalau tank jungle stop larinya ke Hirara nanti Ji, gimana dong? Balik lagi. Iya kan, opsinya banyak sebenarnya. Tadi Hirara juga usable banget. Apalagi ngeliat Hiraranya Zaura tadi. Cuma memang ngeliat dari FUT juga, gue lebih setuju kalau FUT pakai tank jungle. Gimana menurut lu, Be? FUT pakai tank jungle juga setuju, jujur, karena carry mereka kayaknya ada di gold lane dan juga ada di mid lane-nya ya, Saiki dan juga RX. Jadi nggak ada masalah. Dan terbukti udah ada 2 tank jungle yang hilang ternyata. Apakah ini akan ada pemaksaan untuk bermain dengan Isunshin? Kasih gitu Fredrin-nya adu pakai Isunshin karena farming speed-nya kan Isunshin jauh lebih enak ya dibandingkan dengan Fredrin. Iya. Dari Baxia atau Akai memang Fredrin ini yang bisa di-kite kan. Cuman memang untuk durable, team fight jangka panjang, Fredrin mungkin yang paling kuat daripada mereka berdua. Dan dash-nya juga yang paling cepat. Tapi apakah emang Isunshin harus sampai di pick ke atas nih, Be? Wah mahal sih. Enggak. Kayaknya first pick-nya masih boleh sih kalau larinya ke mid kayak Valentina gitu. Karena walaupun udah gak ada Atlas tapi Valentina kan juga di ban. Sora? Gimana kalau Sora? Matilda. Wow. Wait, kalau misalkan Fredrinnya diambil berarti tank jungle yang tersisa cuma di Barat Balmo. Gimana kalau nggak pakai tank jungle? Pakai Alpha? Yap, let's say dia pakai fighter, dia bawa barang Alpha. Kayaknya Alpha juga enak deh bareng sama Matilda dengan ultimate-nya yang cooldown hanya 6 second ya. Kalau udah pakai cooldown reduction 40%, 6 second sih insane, Be. Ya jujur Alpha emang paling cocok ya sama Matilda ya, atau Barat setelah lebih tepatnya yang cocok juga sama Matilda. Tapi melepaskan Pakito yang sempat tadi disinggung juga sama Ranger Emas, soal JM ini superior banget loh dengan hero-hero split push powernya yang individual lah pokoknya hero-nya. Iya. Tapi mereka juga harus lihat sih, Be. Tadi Lord JM ini sebenarnya udah bagus bermain di early. Gankingnya bagus, powernya bagus. Tapi terakhir, yang cukup mengagetkan adalah ketika terakhir dia terlalu nafsu untuk dapetin point kill itu loh, Be. Yang menurut gua nggak wise. Yang overchase ya, itu berarti Iya. ya inilah apa bisa dibilang kayak mistake yang mungkin perlu dipelajari lagi. Tapi dijawab dengan adanya Fredrin dan juga Freya. Ini Waduh. mungkin karena ini ya, mungkin karena udah muncul Pakito, jadi mereka udah expect aja gak bakal ada Esmeralda dari VSG. Sehingga mereka berani untuk membawakan Matilda dan juga Freya, hero dengan shield evac yang begitu berlimpah. Ini malah jadi kendala juga nih dari VSG. Oke. Dari Pakitonya oke, Be. Cuman kan itu kita udah lihat ini Pakito pick yang ketiga kalau nggak salah. Tapi dari 2 gamenya belum ada yang maksimal sih. Lu setuju nggak, Ji? Kalau misalnya gue lihat sih, gue di kanan nih glass cannon banget sih. Kalau menurut lu gimana, Be? Pakito yang dari tadi kita lihat kan belum maksimal, yang ini bisa jadi maksimal di depan Fredrin dan Freya. Sejujurnya lumayan berat karena yang pertama Freya kalau di EXP, ini kita ngomongin case-nya Freya EXP dulu ya, belum yang ke Gold Lane. Freya di EXP itu kalau lawan Pakito yang di EXP udah pasti Freya akan lebih mudah untuk memenangkan poke damage di early game-nya. Jadi aku expect ya di sini Pakitonya nggak bakal 100% maksimal di laning. Tapi ngomongin soal drafting yang tersisa, apalagi seperti yang Ranger Mas bilang tadi soal Glass Cannon, ini ada Kari yang di pick. Otomatis ya dari Akai dan Baxia yang udah ditutup duluan. Ini jujur pool hero-nya kalau ngomongin tank jungle cuma sisa di Balmond Barats. Dan Barats sekalipun dibawakan melawan Matilda, ya ini jauh lebih enakan Matildanya karena Baratsnya bakal jalan kaki, bakal digangguin terus sama Fredrin, bakal disamsak dari Freya, belum lagi hero yang bahkan kayak Clean juga masih banyak nih hero-hero yang bisa dibawakan, terutama kalau kita ngomongin Freya kan udah punya PS sendiri. Sampai gini sih masih brother kalau sampai gini. Hyper Diva berarti konsep dari itu yang tadi dibahas sama kami juga. Cuman opsinya kemana nih, Be? Gantiin Hyper di mid lane. Paling if ya lainnya ya. If dengan Titan Gold Junction juga.
Oh iya, If ditutup, Valen ditutup. Wih, 4. Parsial Lima. Buset. 5 mid lane ditutup. Ya, duanya termasuk mereka sendiri sebenarnya. Ya, berarti habis dong ya. Mana nih? Paling kalau kayak begini enaknya boleh main Novarias kalau gitu. Lilia gimana? Iya. Gue setuju dengan Lilia sih. Atau gimana kalau Freya-nya lempar ke XP, tengahnya tetap ambil utility. Let's say Valir. Valir ya. Pakai gold lane lagi satu yang magical, let's say Harit. Kalau ngomongin Harit juga masih doable sih. Maksudnya yang bikin Harit cuma gold kan di game ini. Kalau dari POV-nya FUT. Karena dari PSG gak yang terlalu repot banget kayaknya dari Kari dan juga Akitonya. Terutama buat Harit aja. Mereka tahu kayaknya VSG bakal main eksplosif ya. Dengan damage banyak banget. Tapi kalau gue lihat dari PSG, mereka tetap masih ada celah. Celah mereka kalau mereka bermain dengan power of split push ini cuma ada di tangannya Paku itu. Sekarang kondisinya dengan posisi Freya yang di pick atas dan mereka itu harus worry untuk Moskov-nya dimainkan karena lihat posisinya atas tutup, ya kan, Farsha tutup, udah tutup ke arah If, hero-hero yang bisa ngejangkau siapa namanya, Moskov-nya tuh ketutup. Jadi menurut gua Moskov jadi pilihan tepat untuk bisa ngelawan power of team fight dari PSG yang Glass Cannon ini. Aku jujur setuju sih, karena kalau di sini FVT ngambil Cloud, Minonya dengan Space Storm itu akan sangat mudah sekali untuk bisa cancel Cloud, karena Cloud juga merupakan hero yang sulit kalau lawan Minotaur ya. Knock-up-nya ada 2 soalnya skillsnya. Ya bisa jadi. Atau kayak Freya-nya bisa dilempar ke gold ke sih. XP ambil POV gitu. Banyak banget opsinya sekarang tergantung dengan FUT nih. Mau larinya ke arah mana. Lilia di arah mid lane seperti yang tadi OG udah notice juga, dan Moskov. Oke, ini high ground yang cukup kuat by the way. Lilia Moskov bisa tembus. Jujur kalau misalkan udah menang ini pun aku merasa Moskovnya bakal lebih enjoy ya buat gamenya. Fight berempatnya kuat banget dari FUT. Mereka punya Freya, DPS, mereka punya Lilia juga yang bahkan dari level awal udah bisa mengacaukan lane dari Gord. Mungkin kita akan lebih fokus ke lane dulu nih. Kalau Lilianya bisa overwhelm untuk Gordnya udah pasti bakal lebih mudah. Tapi Hanzo ini cuma mengandalkan badan dari Minotaur dan juga Pakito yang notabene juga bakal damage loh. Tetap aja. Oke, langsung aja. Jadi langsung aja kelas banget, gila dari kanan gue sih FTU. FUT. Balik ya, tapi mana be? Ya, ini FUT bisa jalanin gamenya bernyaman, apalagi kalau Hanzo-nya kritik ya, dia bakal ngejaga di mana. Oke, FPSG apakah dapetin kemenangan pertamanya mereka atau mereka akan kalah ketiga kalinya? Langsung aja untuk match terakhir di hari ini. Caster, silakan. Thank you so much menyaksikan FUT. Ya, Profesor, kalau menurut Profesor, apakah dari PSG yang mengamankan 1 poin pertamanya mereka? Aku berharap lagi ya terlalu banyak plot yang mungkin aku ekspektasikan di sini. Entah dengan berbagai macam tim yang udah dapat kemenangan tapi PSG belum. Ya aku berharap PSG dapat poin karena biar besok tuh lebih megangkan karena masih ada fase bertahan dari grup A yang nanti akan bertanding juga bersama dengan FUT dan juga PSG. Udah besar ya. Udah. Berarti kalau gitu kita langsung aja menyaksikan di mana. Oh my god, JM really langsung dihajar. Apakah first blood? Ini berbahaya banget. Flicker titik terakhir. Dan Axie membuat para pasukan tim asik kali ini. Mereka tidak dapetin apa Profesor gerobaknya. Aduh, gerobaknya tidak dapat dan juga JM keluar flicker ya, jangan lupa. Ini menandakan bahwa FUT bisa melakukan game ke arah dari XP lane. Karena kalau ngomongin emblemnya, mungkin salah satu penyelamat dari JM adalah Festival of Blood dan juga emblem Fighters-nya. Dengan adanya hybrid lifesteal yang dia dapatkan, spell event effect juga dari Festival of Blood. Satu-satunya efek bisa menyelamatkan diri, dan RX juga ternyata kalah dari poking damage. Dengan Corvi di sini membawakan Festival of Blood. Di lain sisi untuk RX, dia ternyata memilih untuk mengambil ke arah Bargain Hunter agar nanti Moskov-nya lebih cepat untuk mendapatkan Swift Trinity.
Kita lihat Lihat di di depan depan sana sana para para pasukan pasukan dari dari tim tim VSG. VSG. Kali Kali ini ini mereka mereka agak cukup kebingungan kebingungan karena melihat dari sosok Moskov ini kok nggak terlalu maju, dan itu dia kesempatan yang diinginkan oleh pasukan dari tim VSG tapi ternyata nggak berhasil, Profesor. Aduh, jujur ya itu agak geser dikit sih emang di posisi dimana Flicker udah nggak ada, apalagi RX kan nggak bawa Abu Yufa ya, jadi gampang banget buat kena gank. Cuma bagian bottom lane kita akan menekan dari Maxi. Kalau ini terlalu berbahaya, banyak banget waktu yang bisa diberikan, bukan karena api dekal ninjanya ini kehabisan darah, tapi bisa energi lebih cepat, Profesor. Udah pasti ya, karena seperti kita tahu kalau misalkan mode dari Hanakage-nya ini pecah, itu cooldownnya bakal 2 kali lipat. Kalau misalkan modenya dapatkah Orange Prophet? Oh enggak, untungnya masih bisa selamat, tapi lihat di sana Oscar ke belakang coba melakukan skill terhadap pasukan dari tim VSG, wall pasukan dari tim FUT masih one man situation di arah bottom lane, Profesor. Oh itu dia ya tadi. Mungkin getakan yang diberikan ini juga salah satunya dengan tujuan karena mereka tahu Hanzo ini akan menjadi kendala di late game, apalagi dalam keadaan seperti ini dimana keadaannya equal kayak 50-50, bahkan Core JM dan juga XC itu cuma kayak pukul-pukulan aja, cuma pokok damage aja. Jadi emang lagi-lagi vision adalah segalanya, sehingga Blood Sweat oh ya mainnya agak kayak gini. Oke, lihat depan sana sampai tegas. Menurut gue itu nggak penting, itu nggak esensial banget dia nggak buka Fakri di situ. Tapi lihat dia dapat lane, Karvi bakal coba dipaksa di dive dengan adanya Kasu di masalah for defensive, langsung Saiki dan hilang. Ditolong first blood di tangan para pasukan dari FUT, mereka memaksa benar-benar point kill dari sosok Karvi. Wah ini Karvi juga kayaknya nggak siap ya dengan game barusan, tapi ternyata kalau kita lihat XC akan melakukan one situation. Oh my god, one versus 2. Tapi nampaknya X bisa selamat, tapi sayangnya dengan adanya energi yang habis, bahkan X still survive one versus two situation in the top lane. What a clutch dari XC, dia masih bisa melakukan defense sendirian, attack and defense yang bagus banget dari FUT. Dan sekarang gantian attack-nya akan dari Barley, ditabrak lagi, dihantam dan Karvi hilang untuk kedua kalinya dalam waktu yang dekat. Bisa dengan turtle untuk Profesor, ini bukan hal yang bagus. Wah ini udah pasti bakal jadi kendala yang serius untuk VSG. Mereka kehilangan carry utama mereka kehilangan timing yang tepat mungkin minimal untuk bisa ngelakuin snowballing. Tapi sekarang semenjak Karvi down, bahkan downnya 2 kali, Ranger Mas ini akan jadi sinyal buruk. Sementara lihat purple buff-nya, untungnya masih didapatkan oleh Mark Easy, jadi nggak ada kerugian banget dari segi level. Walaupun 2 turtle diamankan oleh FUT, tapi setidaknya Hanzo dari Mark Easy masih makan. Walaupun masih makan, tapi ini nggak baik ketika Hanzo tidak bisa melakukan penculikan atau pick over dengan hero yang sudah dia inginkan, Profesor. Tapi sekarang dia gantian ke top lane. Fakri, JM, kali ini gak ada after damage, JM keluar di depan sana menjadi sebuah korban karena belakangnya dibody block oleh Katsui. FUT ini bisa menjadi salah satu kandidat juara yang ada di arah wildcard, Profesor. Oh ini benar-benar strong banget, pressure-nya pun gak berhenti. Mereka bermain dari hampir semua lini yang mereka dapatkan sejak awal game, dan bahkan sekarang mereka dive ke dalam pit lane, dan bahkan lihat pituturnya Mirror nothing, Profesor tertantang ke depan sana. Lihat Mystic Gas melausah damage, tapi tetap bisa berhasil mendapatkan satu turret. Wah, ini keuntungan yang melimpah, bukan tentang point kill aja ya, tapi tentang source kill yang keluar, tentang seberapa banyak turret yang pecah, Profesor. Wah, gap yang begitu nyata. Harus pelan-pelan, step by step mainnya dari VSG. Mereka sebenarnya lagi on track, Ranger Mas. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari levelnya Mark Easy versus Kazue, ini sebenarnya levelnya udah unggul. Dan tapi pressure-nya, bagaimana kita main bottom lane turret, mid lane turret, bahkan top lane turret, ini semuanya benar-benar lagi ditabrak-tabrakin. Dan turtle yang ketiga, VSG harus do something. Mereka memilih untuk ganking karena XC. Mereka memilih dengan kondisi XC memiliki changes dan juga Fakri gak wise sih, Profesor. Gak wise.
Enggak. Kayaknya bakal dicuekin harusnya sama Moro dan juga sama Carvey. Mereka bakal pas kayak dari turtle-nya juga. Ini bakal jadi perfect turtle. Untuk FUT 3000 gold akan terus bergulir, snowballing. Untuk RX dan juga XC-nya. Akan lihat Lord JM. Dia kena pressure hanya dengan modal 2 pemain, Saiki dan juga Bloodspat. Oke. Tapi Profesor, dengan kondisi seperti ini nggak butuh waktu sampai late game. Moskownya udah punya item yang power, Profesor. Lihat ditabrak dari belakang. Dixon second for defense Saiki. Masih punya Black Juice. Dan menghindar posisi Martisi kehilangan energi. Lihat Martisinya jadi kebingungan. Hilang arah Hanzo. Hanzo-nya linglung kali ini, Profesor. Wah, itu serba salah ya kalau misalkan emang masih mau bertahan takutnya HP-nya hilang dan ruang farmingnya juga ditutup. Martizi mau nggak mau harus cari ruang di tempat yang lain biar nyebrang mengambil orange buff dari FUT. Mas bersalah menghadapan tetapi dan Fury menghentikan pergerakan Mas dari tim FUT, tapi bukan itu tujuan utama mereka. Dan langsung ada Mystica sayang yang digonceng kalahnya Black Juice. Black Shush. Bahkan sekarang Martizi bahaya banget positioningnya dia. Kalau misalkan ke spot sama Exi pasti bakal loncatin dan benar aja ke spot. Tapi untungnya masih sempat untuk mendapatkan purple buff. Saiki pun sudah memiliki satu item untuk bisa memakan di depannya, itu adalah Wishing Lantern. Dan next fight masih mau dipaksa kayaknya di bagian mid lane sampai dengan pasifnya pecah. Kalau dipaksa di bagian pasifnya pecah 8 pusing salah dari Profesor pasti 8. Yes, belum Lord loh ini. Profesor, apa yang harus dilakukan sekarang? Mungkin gengking kayak gini tapi ya balik lagi ya men-trigger dulu untuk battle spell yang dimiliki kayak misalkan Vengeance atau bahkan pekerjaannya mulai dilakukan sekarang. Tapi Exi masih terlalu kuat dipakai oleh Martizi depan. Tidak berubah sama sekali. Dan kondisi benar-benar kali ini ada Profesor tadi sudah bilang ini 2 kali lipat untuk cooldown-nya Profesor. Surprise! Happy birthday RX! Masih bisa diselamatkan dari depan sana. Termasuk dari Viasti. Mereka sudah keluarin flickernya. Martizi harus kehilangan posisi dari belakang sana. Udah ada X yang standby on position. Lagi-lagi ya efek shield dari Matilda, penyelamatan dari Bloodspat. Dan sekarang Lord akan engage duluan karena emang ditutup semua ruangnya. Poinnya emang cuma 3, tapi lihat mapnya, lihat strukturalnya, lihat bagaimana cara menekan dari FUT. Mereka nggak mau membiarkan PSG mendapatkan farm yang sepadan karena memang kenyataannya 6.000 gold nggak berhenti sama sekali. Dan sekalipun ada ruang untuk farming, lihat Exi langsung bikin action, Saiki langsung ganggu bareng sama Bloodspat dan RX berapa sedia akan jadi orang terakhir dan orang yang siap untuk melontarkan Spear of Destruction. Oke, Prof, tidak ada holy defense dari 3 turret yang tersisa. VSG bakal tidak mendapatkan poin sama sekali. Kemenangan teamfight yang selalu digagalkan. Perfect objektif di tangan dari FUT. Apakah ini bisa menjadi endgame? Possible banget kalau misalkan no misplay ya FUT endgame karena mereka punya 2 pemain yang bisa pukul turret sekaligus. Ada Moskov dan ada Freya. Kita tunggu Freya tantrum di momen bareng sama Lord. Oke. Apakah Matilda akan mengeluarkan sedikit gerakan tambahan untuk bermain backline? Tapi lihat di depan sana masih ada Black Juice dari Saiki. Dipancing berhasil mendapatkan satu buah master dari teman-teman Martizi. Jadi target utama Matilda dan seluruh skill perlu mereka keluarkan. Kasue baru memancing keributan karena target utama mereka adalah Midland Turret. Standby, posisi Midland Turret Formatic mencoba dipaksa. Fakri distriction yang dilakukan. Maka di sana sosok dari RX berhasil mendapatkan poin kill atas seorang Minotaur. Goro banyak korban pertama dari keganasan push 7.000 gold FUT gak berhenti sampai di sini mereka mau lebih. Exi memasang flicker di depan kawasan Dixon. Tapi lihat RX siapa pun yang bisa makan sama dia itu cuma sedikit. Tapi informasi yang sama adalah Dixon gak punya flicker Profesor, jadi bisa didaikin. Dan itu dia diving yang dilakukan Dixon karena flicker. Saiki di belakang ini mengejar oleh GM. GM memberikan waktu yang banyak untuk nafas dari Viasti. Tapi nafas pelan-pelan mendapatkan celah untuk melihat keadaan Profesor.
Wow, Matilda Airlines Squad Fat yang sekarang langsung menuju ke endgame. Tapi ingat, dalam beberapa detik lagi JM akan kembali dan juga masih ada Mark TZ untuk bisa melakukan clear wave akan dipaksa 5 lawan 4. Oke, 5 lawan 4 dipaksa karena langkah Bobo. Benar Puri masih belum mati. Coba dipaksa. Dia dari sana Karpi rusakin dan Karpi. Hilang telah Bumi. Valkyrie yang sangat sakit oleh aksi. Fokus ke PSRS RS kemana terpakan. Hilang telah Bumi dan fokus ke PSRS. Yuti berhasil menutup hari ini dengan kemenangan flawless. One seven game again and again. And Yuti benar-benar bersinar untuk hari ini. Good game, well played. Ini terlihat jelas FUT